Mari kita kembali ke awal sebelum semuanya dimulai. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah travel documentary dan juga sekalian vlog tipis-tipis untuk juga menyelesaikan tugas dari mata kuliah PMAV kita, yaitu melakukan dokumenter. Jadi dokumenter yang saya pilih dan teman saya yaitu travel documentary, di mana kita akan melakukan travel dokumenterinya di Malino. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa barang, mungkin kita bisa lihat. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan kamera untuk dijadikan sebagai bahan sinematik kita nanti, agar lebih mudah lah. Kalau pakai HP mungkin agak berbeda. Dan sekarang menunjukkan pukul 6.21. Di situ juga saya sudah menyiapkan tas untuk membawa barang-barang. Dan sekarang saya mungkin akan siap-siap dan menunggu teman saya yaitu Rasya. Oke. Oke, sudah siap-siap juga. Sudah rapi juga. Oke, jadi sekarang saya hanya tinggal tunggu partner saya yaitu Rasya. Ya, mungkin begitu saja. Kita tunggu kedatangan Rasya. Oke, coy. Rasya sudah datang di rumah saya. Oke. Jadi, bagaimana Rasya? Sudah siap? Siap, kita mau ke air terjun dengan estimasi perjalanan 2 jam. Dua. Oke. Tujuan utama kita yaitu air terjun. Gas. Oke, jadi tujuan kita sekarang ialah menuju ke Malino dengan estimasi kurang lebih 2 jam perjalanan. Nah, di Malino, saya dan Rasya akan berkunjung ke dua tempat wisata, yaitu air terjun Ketemayodoh dan juga air terjun Takapala. Nah, sebelum kita sampai ke tempat yang kita tuju, saya mau bercerita sedikit tentang Malino dan perjalanannya. Nah, Malino adalah nama kelurahan yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, wilayah Malino ini berada di kaki Gunung Bawah Karaing dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah Malino juga dikenal dengan udara yang sangat sejuk dan diselimuti oleh kabut. Dan untuk perjalanannya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana jalan menuju ke Malino. Ini Waduh. Lumpur. ini juga dan juga ini. Seperti biasa. Gila jalanannya. Jadi, perjalanan ke Malino itu nggak mudah ya, apalagi dengan jalanan yang cukup buruk. Ini belum semua loh yang saya ambil. Kalau saya rekam semua sih, bisa-bisa videonya hampir perjalanan ke Malino semua. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, Malino memiliki udara yang sangat sejuk dan diselimuti kabut. Tapi entah kenapa ya, pada saat saya ke sana, kabutnya nggak terlihat sama sekali. Tapi udaranya itu loh tetap dingin walaupun cuacanya sangat cerah. Nah, sebenarnya juga dalam perjalanan kita melewati satu tempat wisata, yaitu Jungle Camp. Walaupun kita hanya melihat sekilas dari pinggir jalan, tapi tempat wisata itu terlihat sangat cantik dan bagus. Tapi ya tujuan utama kita yaitu yang lain, bukanlah Jungle Camp ini. Nah, setelah melewati perjalanan selama kurang lebih dari 1,5 jam, kita pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Oke, kita sekarang berhenti untuk istirahat dan kita bisa melihat pemandangannya juga. Indah sekali ya guys ya. Dan ya, setelah kita beristirahat untuk beberapa menit dan kita mengambil 1 atau 2 foto, kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Malino. Dan akhirnya kita sampai ke Malino coy.
Akhirnya setelah sekian lama perjalanan, dan ya kita pun gak mengambil waktu lama untuk berhenti di sana. Kita langsung menuju ke air terjun ketemu jodoh. Oke guys, jadi kita sudah sampai di air terjun apa namanya? Ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Gak tahu kenapa namanya aneh. Aduh, capek perjalanan 2 jam kurang lebih. Kita ada berapa estimasi hari ini? Kurang lebih 2 lah. 2 jam di Iya. 2 jam. Terus kita hari ini mau ke air terjun Takapala, dan yang ini sekarang kita lagi di air terjun ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Nah, di sini kita udah sampai ke jalan masuk untuk ke air terjun ketemu jodohnya. Nah, di sini kita untuk masuknya juga kita membayar sebanyak 15.000, di mana 10.000 untuk tiket masuk dan 5.000 untuk bayar parkirnya. Kita sudah berada di jalur untuk masuk ke air terjun ketemu jodoh. Perjalanan masuknya itu 250 meter. Ya, kurang lebih lah segitu. Nah, di sini kita juga sempat kepikiran lah untuk mandi. Cuman karena di antara kita berdua ini gak ada yang bawa baju ya, jadi gak ada lah yang buat mandi tuh. Jadi kita cuma bisa pergi buat nonton aja. Oke, kita sudah sampai di air terjunnya, teman-teman. Nah, di sini saya sama Rasya sudah sampai ke tempatnya, dimana kita sudah bisa melihat air terjunnya secara langsung, coy. Oke, sekarang kita sudah sampai di air terjunnya. Tapi tidak tahu ini ya, kalau suaranya terdengar jelas atau tidak. Bagaimana Rasya? Air terjun itu sangat bagus. Karena mungkin juga ini kebetulan hari weekend, jadi ada beberapa orang-orang yang datang di sini untuk berlibur. Oke. Termasuk di atas tadi ada turis yang datang di sini untuk berlibur juga. Sangat recommended lah. Nah, di sini juga ternyata tempatnya bisa dipakai buat mandi, coy. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa orang yang mandi juga. Ya, di sebelah sini ada abang-abang yang sedang mandi, dan ada juga beberapa orang pengunjung lain lah. Bisa dibilang mereka juga berkunjung untuk menikmati air terjun ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih beberapa fakta lah mengenai air terjun ketemu jodoh ini. Nah, air terjun ketemu jodoh ini berada di desa Bontolerung, Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, di mana ia berada di lereng pegunungan Malino, yang membuat air terjun ketemu jodoh ini bernuansa sejuk dan juga asri, coy. Nah, tak hanya namanya nih yang unik. Keunikan air terjun ini juga cukup beragam, di mana para wisatawan akan terpesona dengan 2 air terjun yang menyatu. Nah, karena saya di sini tidak memiliki drone untuk mengambil fotonya, jadi saya mengambil foto ini dari websitenya lah, agar dapat memudahkan saya juga dalam melakukan riset sekalian. Nah, bisa kita lihat juga bahwa aliran air yang cukup deras ini menambah kesejukan menikmati air terjun ketemu jodoh. Begitu pula vegetasi alam yang hijau yang membuat kita menawan seakan menambah kesan eksotis dari air terjun ini, coy. Nah, buat teman-teman yang juga ingin berkunjung tapi berada di daerah yang jauh, tenang coy, karena di sini kita udah disediain tempat untuk istirahat, dan juga ada beberapa warung yang tersedia pada saat perjalanan masuk ke air terjun ketemu jodoh ini, coy. Oke, jadi sekarang
Saya lagi duduk di sini sambil memandang air terjunnya. Rasha di sana, itu dia lagi foto-foto juga. Dan kita lihat air terjun sangat indah ya. Perjalanan selama 2 jam tidak mengecewakan untuk sampai ke tempat ini. Wah, sungguh memuaskan ya. Dan ya, selain kita datang untuk menikmati keindahan dan juga keasrian dari air terjun Ketemu Jodoh ini, saya dan Rasa juga menyempatkan diri untuk berfoto-foto coy. Berikut nih foto-fotonya. Nah, setelah kita berfoto-foto, kita berdua menyempatkan diri lah untuk beristirahat sejenak sebelum kita melanjutkan ke destinasi selanjutnya coy. Oke, jadi kita sudah cukup ya untuk di sini. Kita akan Kita akan pergi ke air terjun Takapala selanjutnya. destinasi Kita ini selanjutnya. ada 2 tempat yang ingin kita tuju. Itu yang pertama ini, kalau kita ada di air terjun Ketemu Jodoh, dan yang kedua itu yang terakhir ada di air terjun Takapala. Betul. Bagaimana tempatnya? Mari kita lihat. Oke. Jadi kita akan meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal. Air terjun Ketemu Jodoh. Kapan-kapan kesini lagi kalau bisa. Dapat jodoh. air terjun Ketemu Jodoh tapi tidak ketemu jodoh. Oke, jadi di sini kita sudah meninggalkan tempat air terjunnya. Jadi kita langsung saja menuju ke air terjun Takapala coy. Let's go. Jadi kita destinasi selanjutnya yaitu air terjun Takapala. Sampai jumpa di sana. Nah, oke coy. Jadi kita udah sampai di air terjun Takapalanya. Ini kira-kira jarak antara air terjun Ketemu Jodoh dan air terjun Takapalanya ya adalah 5 menit perjalanan. Nah, kalian sendiri bisa juga langsung melihat air terjunnya walaupun kita belum sampai ke tempatnya guys. Jadi ya kira-kira di sini kurang lebih masih ada 100 meteran lah sebelum kita sampai ke air terjunnya, tapi kita sudah bisa melihat air terjun yang indah ini coy. Nah, di sini kita udah sampai, namun kita langsung memutuskan untuk langsung saja masuk ke air terjun Takapalanya tanpa berbincang-bincang sebelum dulu lah. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa kalau perjalanan untuk masuk ke dalam air terjun Takapala itu kita melewati pemukiman warga coy. Kita sudah sampai di air terjun Takapala guys. Ini untuk retribusinya ada 7.000 per orang. Betul. Dan mungkin untuk motor itu ada 5.000. Ya. Kameranya sih kasih. Kameranya. Untuk jalurnya itu agak sedikit mendaki ya. Dan ya, kita di sini sudah sampai dan kalian lihatlah reaksi saya dan Rasha bagaimana. Wah, gila. Oke, jadi air terjun Takapala ini bisa dibilang cukup dekat dengan air terjun Ketemu Jodoh tadi. Jadi air terjun Takapala yang berada di Kampung Takapala, Desa Bontolerung, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini, di sela-sela perbukitan daratan tinggi dan rimbunan hutan, air terjun Takapala terbilang indah dan cukup megah karena selain pemandangan di sekitarnya yang segar dan alami, air terjun Takapala juga memiliki tinggi sekitar 109 meter dengan debit air yang cukup besar juga guys. Nah, dengan ketinggian tersebut, di bagian dasar air terjun terbentuk kabut sejauh 20 meter. Makanya tak jarang juga kita bisa melihat pelangi di bagian dasar air terjun ini. Nah, saking tinggi dan terbuka area wisata ini,
Air yang terjatuh kerap terbawa angin hingga menciptakan gerimis tipis di sekitar air terjun guys. Pengunjung yang berada di bawahnya pun akan terkena imbas dari air ini. Nah, dan juga nih di sekeliling air terjun terdapat tebing curam dengan corak unik yang membuat kesan air terjun ini nampak masih alami. Bentuknya juga menyerupai jajaran balok yang bersusun bertingkat terbalik menyatu sedemikian rupa dengan balutan berwarna hitam. Nah, untuk menikmati pemandangan air terjun lebih dekat dan natural, Anda bisa menaiki bukit batu yang dikenal dengan 1000 anak tangga itu untuk memudahkan pengunjung melihat dari dekat air terjun Takapala ini coy. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa pengunjung-pengunjung lainnya juga bisa mandi di bawah air terjun ini. Jadi, buat para teman-teman yang ingin datang ke sini, silahkanlah untuk bawa ganti baju agar bisa mandi-mandi seperti para pengunjung lainnya. Oke, kita sudah sampai di area air terjun Takapala. Bagaimana? Sangat rekomen untuk yang mau family time ataupun kumpul sama teman. Bisa dilihat sendiri air terjunnya sangat-sangat indah guys. Terlalu indah. Lihatlah. Gokil coy. Di bawah ada orang mandi juga. Shish. Indah sekali. Direkomendasikan. Dan ya, kalian bisa tebak saya dan Rasya ngapain setelah ini? Tentu saja foto-foto coy. Bagaimana? Oh, cara kami. Aku bilang. Karena sudah siang, kita juga lapar. Jadi kita makan sambil melihat beberapa view dari air terjun Takalopang. Bagaimana rasanya? Di sini selain ada itu juga, kalau untuk orang-orang yang lagi capek, mungkin ada beberapa warung-warung makan lah. Sangat cocok untuk orang-orang yang memang mau hiburan tapi malas untuk masak ataupun malas bawa makanan. Ini sangat rekomen. Itu yang dijual itu mungkin ada gorengan, ada yang dingin-dingin ataupun yang panas-panas jauh lebih enak sih sebenarnya. Karena kalau untuk suasananya sudah dingin sekali karena airnya menyebar gitu, kayak air gerimis. Jadi kita makan dulu. Oke, makanannya sudah datang. Rasya juga sudah memesan gorengan. Sana apa Rasya? Kali ini saya pesan soto Makassar dan ada gorengannya juga bawah. Oke. Saya itu ada mie soto. Selamat makan. Nah, di sini saya sama Rasya memutuskan untuk makan karena kita tidak membawa bekal sama sekali. Dan kita juga sudah mulai kelaparan karena perjalanannya ya sangat membuat kita capek lah. Apalagi di air terjun Takapala ini jalan masuknya itu menanjak. Nah, dan untuk total makanan yang kita makan ini yang cukup murah lah. Karena untuk saya sendiri untuk makan satu Indomie dan satu air minum itu kira-kira 20.000, dan untuk Rasya satu Indomie dan gorengan ya kira-kira 15.000 lah. Jadi cukup lah untuk kita berdua untuk makan di sini. Oke, makanannya sudah habis coy. Bagaimana rasanya? Enak sekali, apalagi tempatnya sangat mendukung di cuaca dingin. Betul sekali. Ini sudah keringat banyak keluar karena makan. Rasanya nikmat sekali ya guys ya. Jangan ditemani pemandangan yang sangat indah. Oke, jadi kita sudah akan meninggalkan air terjun apa namanya? Air terjun Takapala. Destinasi untuk kedua kali ini sangat lebih seru dan lebih indah pokoknya. Betul. Nah, ini juga destinasi terakhir kita untuk travel vlog kali ini. Jadi ya mungkin sebegitu saja. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. See you next time. Selamat tinggal.